adik-adik, di sini saya akan memberikan materi tentang paragraf yang diprediksi akan keluar dalam soal SNBT. Yang pertama, syarat paragraf. Nah, paragraf harus memenuhi syarat utama, yaitu kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf. Nah, kesatuan paragraf. Setiap paragraf hanya berisi satu topik atau satu gagasan pokok. Apabila kalimat-kalimat yang terdapat pada sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut memiliki kesatuan gagasan. Artinya, dalam satu paragraf itu hanya ada satu kalimat utama atau satu topik saja, dan kalimat-kalimat yang lain berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut atau kalimat utama tersebut. Yang kedua, kepaduan paragraf artinya di sini kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf berkaitan secara padu untuk mendukung satu gagasan tersebut. Kepaduan ini bisa kita dapatkan sesuai kalimat yang logis, memiliki kepaduan antar unsur-unsurnya. Nah, baik intra kalimat maupun antar kalimat. Langsung saja, kepaduan dalam sebuah paragraf dibagi menjadi dua macam, yaitu kepaduan makna dan kepaduan bentuk. Di sini kepaduan makna artinya kita lihat dari segi isi. Nah, sebuah paragraf bisa dikatakan padu jika ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan pada kalimat satu dengan yang lain. Kalimat-kalimat tersebut memiliki hubungan timbal balik dan juga membahas satu gagasan utama secara berurutan. Artinya, sebuah paragraf atau satu paragraf hanya mengandung satu topik dan yang lain menjelaskan topik tersebut, yang artinya dari segi makna tidak boleh ada salah satu kalimat yang sumbang, maknanya tidak nyambung dengan kalimat lain. Kemudian dari segi kepaduan bentuk, jika kepaduan makna berkaitan dengan isi, kepaduan bentuk berhubungan dengan penggunaan kata-kata. Nah, kepaduan bentuk ini bisa kita lihat cirinya dari hubungan penunjukan. Nah, hubungan penunjukan itu terdiri dari kata-kata penunjuk seperti itu, kemudian ini, tersebut, tadi. Hubungan pergantian atau kata ganti persona, contohnya saya, kami, kita, engkau, Anda, dan seterusnya, yang berfungsi sebagai penanda hubungan penggantian orang atau kata ganti persona. Kemudian hubungan pelepasan. Nah, contohnya sebagian, seluruhnya. Hubungan perangkaian seperti kita memakai konjungsi dan, lalu, kemudian. Nah, hubungan leksikal yaitu dicirikan oleh pemanfaatan pengulangan kata, sinonim, dan hiponim. Hubungan pertentangan yaitu dicirikan oleh konjungsi akan tetapi, sebaliknya, meskipun, namun. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh. Nah, di sini sudah disediakan paragraf tentang budidaya atau ternak lele. Nah, kemudian kalau kita cermati paragraf ini, kita tahu atau bisa menyimpulkan bahwasannya berdasarkan paragraf di atas, kepaduan bentuk terlihat dalam beberapa kalimat yang ditandai dengan penggunaan beberapa konjungsi. Nah, seperti kata hubung namun, kemudian terdapat hubungan pergantian yang ditunjukkan dengan kata kita, nah, sebagai kata ganti persona. Lalu adanya hubungan leksikal karena adanya pengulangan kata, seperti ikan lele. Kemudian, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya dibagi menjadi 4. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu, yaitu paragraf deduktif. Dikatakan deduktif karena gagasan utamanya terletak pada awal paragraf. Dalam satu paragraf memiliki hanya satu topik atau tema atau inti paragraf. Nah,
Kita bisa lihat ilustrasinya. Di sini kita umpamakan satu paragraf yang terdiri dari kalimat utama yang letaknya di awal, yaitu bagian yang diarsir. Nah, bagian diarsir ini kita tahu letaknya di awal paragraf. Sedangkan bagian yang mengikuti ini adalah kalimat penjelasnya. Maka dikatakan di sini adalah jenis paragraf deduktif. Sudah disediakan contohnya juga. Orang-orang yang memiliki pemikiran terbuka, bebas, dan jiwa merdeka merupakan orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang demikian tidak akan mudah terpengaruh, tidak mudah emosi, dan tidak mudah dibodohi. Jadi orang-orang tersebut tidak rapuh. Kepada orang-orang tersebutlah kita berharap dapat melahirkan kekuatan-kekuatan internal dan dinamika-dinamika baru dalam merespon setiap perubahan apapun bentuknya. Nah, dari satu paragraf ini kita lihat bahwasanya letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang sudah diberi tanda penebalan ini adalah kalimat utama atau gagasan utamanya. Nah, kemudian kalimat-kalimat selanjutnya ini adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama atau gagasan utama. Selanjutnya, yang kedua adalah jenis paragraf induktif. Atau kebalikannya, gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf. Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Di sini yang di awal paragraf, di sini keterangannya adalah kalimat penjelas. Sedangkan kalimat utamanya itu ada di bagian yang diarsir, yang artinya gagasan utama atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, kemudian di sini juga sudah diberikan contoh. Nah, untuk contohnya sudah diberi tanda penebalan bahwasanya kalimat utama yang terdapat gagasan orang yang berada di sekolah wajib memperhatikan kebersihan sekolah ini adalah kalimat utamanya atau gagasan utamanya. Sedangkan yang di awal ini merupakan kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu paragraf campuran atau variatif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Maksudnya seperti apa? Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Kenapa dikatakan campuran atau variatif? Karena kalimat utama itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, meskipun bunyinya tidak harus sama, namun inti kalimatnya sama di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, kita lihat contohnya. Protein yang terdapat pada yogurt ternyata lebih tinggi dibandingkan susu. Menurut penelitian, yogurt seberat 170 gram mengandung 17 gram protein, sedangkan susu hanya 8 gram saja. Hal itu disebabkan karena proses pembuatan yogurt diproses melalui proses fermentasi dengan penambahan kultur organisme yang baik, salah satunya yaitu bakteri asam laktat. Sementara itu, proses menghasilkan susu terbilang mudah karena hanya diperoleh dari sapi yang diperah. Itu sebabnya kadar protein dalam susu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yogurt. Nah, di sini kita tahu bahwa terdapat pengulangan di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Protein yang terdapat pada yogurt ternyata lebih tinggi dibanding susu. Itu di bagian awal, sedangkan di bagian akhir itu sebabnya kadar protein dalam susu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yogurt. Nah, ini menjelaskan tentang kadar protein yogurt yang lebih tinggi dibandingkan susu. Nah,
Coba kalian cermati di bagian awal dan di bagian akhir, bunyi kalimatnya berbeda namun maknanya sama. Yang menyimpulkan bahwa protein yang terkandung dalam yogurt lebih tinggi dibandingkan susu. Kemudian yang keempat yaitu jenis paragraf deskriptif naratif. Yang paragraf atau gagasan utamanya tersebar di setiap kalimat atau paragraf ini tidak memiliki kalimat utamanya. Nah, kenapa dikatakan tidak memiliki kalimat utama? Mari kita lihat. Kalau jenis deskriptif naratif ini biasanya contohnya berupa kutipan cerita atau kalimat-kalimat deskriptif. Nah, coba kita lihat sama-sama contoh kutipan cerita. Nah, sesosok pria yang menyapu sembari bersiul, Pak Dedi mengumpulkan sampah plastik di sudut halaman. Kemudian hari aktivitas yang sama dihadapkan di tempat yang sama, sampah-sampah berserakan dan Pak Dedi menyapunya lagi. Begitulah rupanya hakikat dari hidup selalu menuntut dibersih-bersihkan karena sampah datang setiap waktu, setiap hela nafas. Jadi untuk paragraf deskriptif naratif ini bisa kita temui biasanya dalam sebuah teks sastra karena dia berbentuk narasi di mana dia tidak terdapat kalimat utama, namun kita menyimpulkan sendiri makna dari kutipan cerita tersebut. Nah, itulah pembahasan saya mengenai materi paragraf yang diprediksi akan kalian butuhkan untuk menghadapi SNBT. Terima kasih.